Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah posisi tidur bisa sebagai tanda orang rajin sholat atau tidaknya? Tidur merupakan salah satu aktivitas yang menjadi kebutuhan manusia. Dalam sehari manusia membutuhkan tidur yang cukup selama 8 jam. Sehingga tidur menjadi salah satu cara untuk beristirahat setelah lelah beraktivitas seharian. Kendati tidur merupakan cara paling baik untuk memulihkan tubuh, ternyata tidur pun perlu dilakukan secara baik pula. Hal ini lantaran tidur dengan posisi yang tidak benar akan berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, dalam segi agama, posisi tidur juga menentukan orang tersebut rajin sholat atau tidaknya. Bagaimana bisa? Nah, ternyata ada posisi tidur yang menandakan ada orang yang malas menunaikan sholat. Lantas, bagaimana arah tidur yang baik menurut syariat? Apakah ada posisi tertentu yang dianjurkan ketika tidur? Bagaimana membaca posisi tidur pertanda orang rajin sholat? Berikut ini penjelasan mengenai posisi tidur sesuai syariat Islam dilansir melalui kanal YouTube Embun Pedia. Tidur menjadi waktu istirahat bagi tubuh setelah melakukan berbagai aktivitas ketika seharian kita bekerja, sekolah, belajar, atau aktivitas lainnya. Maka pada malam harinya kita bisa menghabiskan waktu istirahat dengan tidur yang nyenyak. Kegiatan tidur ini bahkan tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 23. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidur merupakan bagian dari kekuasaan Allah, di mana Allah memberikan kesempatan manusia untuk istirahat tidur di malam hari sedangkan berusaha di pagi harinya. Ini sejalan sebagaimana manusia umumnya beraktivitas di pagi hingga sore hari, lalu malam dijadikan waktu untuk istirahat. Istirahat membuat tubuh menjadi segar setelah proses detoksifikasi racun yang ada dalam tubuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 9. Jika tidur berlebihan akan memperhambat produktivitas kerja, munculnya kemalasan, dan susah bekerja keras. Bahkan terlalu banyak tidur juga berakibat pada kekuatan fisik lantaran aktivitas hanya dilakukan di tempat tidur. Tapi tidak boleh juga kurang tidur karena akan mempengaruhi kesehatan. Tidur yang sedikit akan berefek terhadap lemahnya tubuh dan akan berdampak pada kerja organ tubuh yang kurang optimal. Dalam hal ini Islam mengatur banyak tatanan hidup, termasuk perihal adab-adab ketika hendak tidur, tidak boleh sembarangan. Mungkin bagi sebagian orang abai perihal posisi saat tidur. Namun jangan salah, ternyata ada posisi tidur yang menandakan seseorang malas menunaikan sholat. Rasulullah SAW telah memberi teladan baik bagi umatnya perihal tidur dalam tatanan sunnah. Lalu bagaimana seharusnya posisi tubuh saat tidur? Tidur menjadi hal penting bagi kesehatan tubuh. Dalam sejarah Islam, tidur menjadi topik terpenting dalam Al-Quran dan hadits. Bahkan membahas jenis tidur, pentingnya tidur, dan protek tidur yang baik. Agar memperoleh kualitas tidur yang baik, Islam tidak luput mengatur posisi saat tidur. Posisi tidur dalam Islam disunahkan menghadap kanan, kemudian tangan kanan diletakkan di bawah pipi kanan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kapanpun engkau akan pergi tidur, ambillah wudhu seperti selayaknya sebelum sholat, dan berbaringlah ke sisi kananmu. Hadis riwayat Muslim. Posisi berbaring seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut adalah posisi terbaik yang bermanfaat bagi tubuh. Karena pada posisi miring ke kanan, maka ini berada dalam lambung dengan stabil sehingga proses pencernaan berlangsung lebih efektif. Adapun posisi tidur yang terlarang dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Aisyah binti Fah, ia berkata, "Ayahku berkata, ketika aku berbaring, menelungkup di atas perutku di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggoyangkan tubuhku dengan kakinya lantas ia berkata, sesungguhnya cara tidur seperti ini diberi Allah. Ia berkata, aku pun melihatnya ternyata itu adalah Rasulullah." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Syekh Salim Al-Hilali menegaskan dalam Bahjatun Nasirin, yakni tidur menelungkup di atas perut adalah haram hukumnya. Ini juga merupakan cara tidur ahli neraka. Di dalam hadits lain Rasulullah SAW juga melarang tidur dengan sebagian posisi kena matahari dan sebagian lagi tidak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian berada di bawah matahari,
Kemudian, bayangan beringsut darinya sehingga sebagian tubuhnya berada di bawah matahari dan sebagiannya lagi terlindung bayangan. Maka hendaklah dia berdiri. Maksudnya tidak tetap berada di tempat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum berbaring ke tempat tidur, terdapat pula satu hal penting sebagai bagian dari adab-adab tidur. Dari Al-Balah bin Azir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau hendak menuju pembaringan, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah telah menunjukkan sunnahnya perihal tidur. Rasulullah telah memberikan teladan bagaimana kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik dalam hidup kita, termasuk itu masalah tidur. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan adab-adab tidur sebagaimana yang telah dicontohkan. Lantas, benarkah nentukan orang rajin atau malasnya sholat? Dalam pandangan Islam, tidur bukan sekadar untuk istirahat bagi tubuh, melainkan terdapat tanda-tanda dari posisi tidur bagi setiap orang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tidur yang paling bermanfaat adalah tidur dengan berbaring di sisi kanan. Sunnah tidur miring ke kanan juga dijelaskan dalam hadits lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa posisi tidur ke kanan merupakan posisi paling baik yang memudahkan bangun sholat malam. Yang baik untuk organ tubuh yaitu jantung karena akan mengurangi tekanan pada jantung yang lebih berat di bagian kiri tubuh. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, dikhususkan arah kanan tidur karena ada beberapa faidah. Di antaranya lebih cepat untuk sadar bangun sholat malam. Sehingga dari sini kita bisa memahami manfaat tidur dalam posisi menghadap ke kanan. Salah satu faedahnya yakni mudah bangun untuk melaksanakan sholat malam. Mudah-mudahan sahabat semua selalu ada dalam keridhoannya dan dijauhi dari apa yang dilarangnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.